Nah, baik itu adalah sekilas dari langkah kecil gitu. Jadi kan nama kegiatannya webinar sharing session by langkah kecil gitu. Nah, sebenarnya langkah kecil itu apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ayah bunda dan teman-teman semua nanti mau tahu informasi lebih lengkap tentang langkah kecil atau mungkin mau booking gitu ya, mau konsultasi atau mungkin mau tes psikologi gitu ya untuk anaknya atau mungkin untuk dirinya sendiri juga bisa nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp kami atau mungkin bisa mampir ke Instagram kami di @temanlangkahkecil. Nanti bisa lewat DM situ juga bisa. Nah, mumpung masih pagi gitu ya, masih fresh gitu, sebelum masuk ke materi kita mau foto bersama dulu gitu ya. Jadi kita foto bersama di awal, karena kalau di akhir kan nanti udah mungkin udah agak lemes kayak gitu-gitu ya. Jadi kita foto bersama di awal ya gitu. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya sejenak gitu. Gitu. Kami tunggu ya sekitar semenit gitu. Mau bisa dandan-dandan dulu, rapi-rapi dulu. Saya set dulu. Ini dirimu. Oke. Oke, bentar ada yang join. Oke, saya saya foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi ya. Satu, dua, tiga. Oh, ada yang join. Oke, sip. Terima kasih kepada teman-teman semua. Yang mau tetap on cam silahkan. Yang mau apa off cam juga. Ini saya pin. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi materinya, nantinya sesi webinarnya itu akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Saya tampilkan CV-nya ya biar lebih kenal siapa sih moderator kita hari ini. Oke. Jadi moderator kita pada pagi hari ini itu ada Kak Amanda Gita Tiara Vista gitu. Bisa mungkin bisa dipanggil Kak Amanda gitu ya gitu. Ini ada CV-nya. Jadi beliau adalah lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada yang sekarang jadi dosen farmasi di Universitas Setiabudi Solo gitu. Kita menyapa dulu, halo Kak Amanda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Amanda, ini aku stop share screen-nya dulu ya. Ya, oke, udah Kak Amanda. Oke, kami persilahkan pada Kak Amanda. Baik, terima kasih Kak Iza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta seminar online yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar sharing session para nutrisi, pola asuh, dan stimulasi yang tepat dalam meningkatkan fokus dan kontrol emosi anak.
Perkenalkan, saya Amanda Gita selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan seminar pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki sesi pertama dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh, ya, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, narasumber pertama kita pada pagi hari ini yang pertama adalah Ibu Aurelia Hawilah, ya, selaku apoteker, Magister Pharmaceutical Science. Beliau merupakan apoteker dan dosen. Saat ini beliau aktif sebagai direktur di PT Radian Global Estetik, ya. Kemudian juga aktif selaku sebagai apoteker di bidang R&D di PT Sejawa Herbara Harja. Kemudian beliau juga aktif sebagai dosen farmasi di Universitas Setiabudi. Beliau menempuh pendidikan, ya, di S2 Farmasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan memiliki berbagai pengalaman di bidang teknologi farmasi, bahkan apoteker klinis. Baik, kepada Ibu Apoteker Aurelia Hawila, Magister Pharmaceutical Science, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Amanda selaku moderator sudah memperkenalkan saya secara umum. Oke. Akan tetapi saya belum perkenalan, saya itu umurnya 28 tahun ya, dan sudah mempunyai 2 anak ya. Dan anak saya itu masih muda-muda. Jadi terima kasih banyak untuk langkah kecil ya mengajak saya untuk sharing lebih dalam lagi mengenai anak. Oke, saya langsung aja ke materi ya. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya langsung aja masuk ke materi kita pertama, yaitu pengaruh zat besi pada konsentrasi dan stabilitas emosi anak. Oke. Di mana perkembangan otak anak itu ya, di usia 2-3 minggu, otak anak itu kecil, sekitar 35% dari otak dewasa. Akan tetapi pada usia 2 tahun, ya, otak anak itu sudah mencapai 80%. Jadi otak berkembang sangat pesat pada masa kanak-kanak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Oke, jadi dari mulai hamil kemudian sampai di usia kurang lebih 2 tahun itu akan mengalami perkembangan otak yang sangat pesat. Di mana pada usia 2 tahun ini otak anak sudah mencapai 80%. Artinya dia sudah menyerupai otak dewasa. Dengan seiringnya bertambah usia, kognitif anak juga akan berkembang pesat. Pastinya ya, di mana perkembangan otak anak yang optimal perlu didukung oleh asupan nutrisi yang adekuat. Artinya di sini walaupun anak kita makannya banyak ya, akan tetapi asupan nutrisinya kurang, itu sama aja teman-teman. Termasuk di dalamnya mikronutrien seperti zat besi. Kemudian apa itu fungsi dari kognitif? Fungsi kognitif itu secara umum menunjukkan pada proses mental yang terlibat dalam perolehan pengetahuan, manipulasi informasi, oke, seperti kita dalam halnya kita bercerita ke anak, kemudian kita bertanya kepada anak. Nah, anak itu bisa menjawab. Nah, berarti fungsi kognitifnya itu berjalan. Kemudian contohnya penalaran juga. Fungsi kognitif mencakup ranah persepsi, memori, pembelajaran, perhatian, pengambilan keputusan, dan kemampuan berbahasa.
Di sini, zat besi itu adalah mineral penting untuk anak. Kenapa penting? Suatu anak itu mengkonsumsi zat besi, ya, karena zat besi ini dia akan membantu perkembangan otak anak. Kemudian dia juga akan mempengaruhi pertumbuhan jaringan seperti tinggi badan. Kemudian hemoglobin itu terbentuknya membutuhkan zat besi, di mana zat besi ini membantu sel darah merah mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh. Dia juga mendukung peningkatan volume darah. Yang utama, ya, zat besi ini dia sebagai energi dibutuhkan untuk metabolisme suatu sel dan aktivitas fisik. Jadi apabila anak kita lemas, ya, kemungkinan kekurangan dari zat besi. Karena zat besi di sini berfungsi untuk mengubah menjadi suatu energi. Apa pengaruhnya apabila suatu anak itu mengalami defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi terhadap perkembangan otak si anak? Oke, yang pertama, performa kognitifnya akan buruk. Pasti ini. Kemudian yang kedua, dia akan mengalami gangguan perilaku sosio-emosionalnya. Yang ketiga, fungsi motoriknya akan buruk. Dampak defisiensi zat besi ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ya, sampai dengan dewasa. Oke, contohnya dampak defisiensi zat besi pada bayi terhadap performa kognitif. Banyak penelitian meneliti tentang persentase bayi yang lulus tugas mencari objek mainan pada usia 9-10 bulan. Oke, targetnya itu ada bayi anemia defisiensi zat besi, kemudian defisiensi besi tanpa anemia, kemudian ada zat besi yang cukup. Nah, di sini dari grafik ini bisa kita lihat, ya, yang dapat lulus tugas mempori tugas mencari objek mainan itu yang mempunyai zat besi yang cukup. Kesimpulannya, dalam jurnal ini, bahwa persentase bayi yang dapat mencari mainan yang disembunyikan lebih tinggi pada kelompok yang cukup zat besinya atau zat besinya normal daripada kelompok dengan defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Jadi, performa kognitif bayi dengan defisiensi zat besi rendah itu buruk. Jadi sangat berpengaruh terhadap performa kognitifnya. Kemudian ada jurnal, ya, yang meneliti tentang perkembangan motorik kasar pada usia 9 bulan. Oke, di mana kemampuan motorik kasar ini melibatkan penggunaan kelompok otot besar yang mengordinasikan gerakan tubuh untuk melakukan aktivitas seperti menjaga keseimbangan, berjalan, duduk, tegak, melompat, kemudian melempar benda. Bayi dengan kekurangan zat besi, dia memiliki skor terendah di dalam perkembangan motorik kasarnya. Kemudian dampak defisiensi zat besi pada bayi terhadap perilaku sosio-emosional. Oke, di sini juga ada banyak metode yang digunakan untuk mengetahui bahwa defisiensi zat besi ini dia akan mempengaruhi sosio-emosionalnya. Di mana bayi dengan anemia defisiensi zat besi itu dia lebih pemalu, lebih tidak fokus, lebih tidak tenang, kurang afektif atau kurang bisa dekat dengan orang lain, dan terlambat di dalam hal pengenalan dengan orang lain. Oke, itu tadi dampaknya. Oke, kemudian bagaimana untuk cara mencegah anemia defisiensi zat besi? Oke, kita bisa
meningkatkan tentang gizi dan jenis makanan yang mengandung kadar zat besi yang tinggi dan absorpsinya yang lebih baik. Oke, biasanya zat besi terdapat di dalam ikan, hati, daging merah, seperti itu. Kemudian, kandungan besi dalam ASI lebih rendah dibandingkan dengan susu. Akan tetapi penyerapannya itu lebih tinggi dari ASI. Oke, artinya di sini lebih bagus ASI daripada susu formula ya. Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif perlu digalakkan dengan pemberian suplementasi besi dan makanan tambahan sesuai usianya. Kemudian penyuluhan tentang kebersihan lingkungan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi bakteri, kemudian infeksi parasit sebagai salah satu penyebab defisiensi zat besi. Kemudian kita bisa memberikan suplementasi zat besi ya. Biasanya diberikan pada semua golongan umur dimulai sejak bayi hingga remaja. Ini saya ambil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Maka dari itu dokter anak ya merekomendasikan untuk anak umur 6 bulan itu sudah diberikan zat besi tambahan. Oke. Kemudian bagaimana cara menangani anemia defisiensi zat besi? Kita harus mengetahui faktor penyebabnya apa. Kemudian kita akan pemberian preparat zat besi. Oke, kalau kita minum secara oral ya, diminum, berarti kita berikan dosis 3 mg per kilogram berat badan. Nah, diminumnya sebelum makan. Atau bisa 5 mg per kilogram berat badan setelah makan, tapi dibagi menjadi 2 dosis. Artinya bisa diminum sehari 2 kali, pagi dan sore. Diberikan sampai 2-3 bulan sejak HB hemoglobinnya kembali normal. Kemudian, selain diberikan zat besi, kita juga memberikan vitamin C ya, 2 kali 50 mg per hari untuk meningkatkan si absorpsi obat zat besinya ya, obat yang mengandung zat besi. Absorpsi di sini artinya penyerapan dari zat besinya. Kemudian diberikan juga asam folat 2 kali 5-10 mg per hari untuk meningkatkan aktivitas dari eritropoiesisnya. Hindari makanan yang menghambat absorpsi zat besi, seperti teh, susu murni, kuning telur, serat, dan obat seperti antasida dan klorfenikol. Di sini artinya hindari makanan bukan tidak boleh memakan. Akan tetapi apabila kita minum zat besi, kemudian kita kasih jarak 2 jam atau 3 jam baru minum susu murni boleh, makan kuning telur boleh, serat boleh. Akan tetapi tidak boleh dimakan bersamaan. Kemudian banyak minum untuk mencegah terjadinya konstipasi. Konstipasi biasanya ini adalah efek samping pemberian zat besi. Akan tetapi ini tergantung dari anak-anaknya ya. Kalau sudah melalui parental atau disuntikkan ya, biasanya itu adanya malabsorpsi. Kemudian membutuhkan kenaikan kadar zat besi yang cepat. Intoleransi terhadap pemberian preparat zat besi secara oral. Ini kemungkinan jarang ya apabila HB-nya itu sangatlah kecil. Nah, kesimpulannya dari zat besi itu mengapa penting atau mengapa berpengaruh terhadap konsentrasi dan fokus anak, di mana asupan zat besi yang cukup, artinya kita makan makanan yang mengandung zat besi, dia akan membentuk hemoglobin dalam sel darah merah. Di mana fungsi hemoglobin ini mengantarkan oksigen dibawa ke otak, sehingga fungsi otak akan berjalan secara optimal. Apabila tidak ada HB,
berarti O2 tidak bisa ke otak. Kalau O2 tidak bisa ke otak, berarti otak kekurangan O2, sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Oke. Kemudian, zat besi berperan dalam pembentukan dopamin dan serotonin. Pembentukan dopamin dan serotonin ini diatur oleh si otak. Kalau otak tidak bisa bekerja secara optimal, berarti dia tidak bisa memproduksi dopamin dan serotonin. Nah, sedangkan dopamin dan serotonin ini, dia bisa meningkatkan konsentrasi. Kemudian dia juga membuat konsentrasi fokus belajar lebih baik dan emosi stabil sehingga tantrum akan berkurang. Oke. Seperti itu ayah dan bunda. Ini tadi ya, kalau kekurangan zat besi, dia akan mengganggu konsentrasi dan emosi anak. Contohnya apabila anak kita memakan makanan yang tidak mengandung zat besi, kemungkinan sekarang kan anak-anak banyak banget makanan instan, kemudian ciki-ciki, minuman yang instan. Nah, itu tidak ada kandungan dari zat besi, sehingga tidak dapat membentuk hemoglobin. Jadi, otak tidak dapat bekerja optimal. Akhirnya, dopamin dan serotonin ini akan menurun atau tidak teraktivasi, sehingga dia akan sulit fokus dan mudah terdistraksi ya. Kemudian energinya tidak terbentuk energi sehingga mudah lelah dan lesu. Kemudian emosinya juga akan labil, mudah rewel dan tantrum. Oke. Berarti ya PR kita sebagai ayah dan bunda ya harus menjaga sumber zat besi atau menjaga makanan yang masuk itu adalah yang bernutrisi, bukan banyak ya, akan tetapi bernutrisi cukup. Tadi ya, zat besi itu ada di daging merah, kemudian hati ayam ya, kemudian ikan. Ikannya di sini bukan ikan yang diawetkan ya, ikan segar ya. Kemudian ada telur, bayam, kacang-kacangan, kemudian ada sereal fortifikasi atau yang bukan sereal instan. Selain itu, kita juga harus menjaga kalau makanan ini masuk supaya mudah terabsorpsi di dalam tubuh atau tidak istilahnya itu tidak sia-sia kita makan banyak nutrisi akan tetapi absorpsinya jelek. Caranya meningkatkan yaitu kita juga diminum bersamaan dengan vitamin C ya. Contoh jeruk, habis makan jeruk, kemudian kita makan ya daging, nasi seperti itu. Kemudian hindari ya, habis makan jangan dikasih minum teh, kopi, dan minuman tinggi kalsium ya, bersamaan dengan makanan tinggi zat besi. Oke. Intinya di sini ya, materi saya hari ini, zat besi ini berperan penting dalam membawa oksigen ke otak dan mendukung kerja neurotransmitter yang mempengaruhi konsentrasi, fokus, dan kestabilan emosi anak. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab atau lebih ke diskusi. Nanti di sesi berikutnya, saya kembalikan ke moderator Kak Amanda. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ibu Aurel ya. Materi yang telah disampaikan semoga diberikan ayah dan bunda menambah wawasan dan manfaat bagi semuanya. Kemudian kita lanjut ya untuk memasuki materi kedua ya. Di mana materi kedua ini dari narasumber kita Ibu Citra Tias Laksmadita, SPSI, MPSI, Psikologi. Beliau merupakan praktisi psikolog dan dosen psikolog. Saat ini beliau aktif
sebagai dosen psikologi di Universitas Setiabudi Surakarta dan aktif di Psikolog Asosiatif di Unit Pelayanan Psikolog UNS, kemudian klaim di PT Sanubari Senantiasa Sejahtera, kemudian aktif di Klinik Dokter PT Medika Komunika Teknologi, serta praktisi psikolog atau konsultan tumbuh kembang anak di layanan anak berkebutuhan khusus di Mutiara Al-Islam Surakarta, serta asesor SDM di CV Insan Utama Development Center. Beliau memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang psikologi klinis, serta saat ini aktif dalam kegiatan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah, serta Asosiasi Psikologi Klinis HIMSI Wilayah Jawa Tengah. Kepada Ibu Citra Tias Laksmadita, kami persilahkan untuk menyampaikan materi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Amanda ya ini ya. Kak Amanda atau Bunda Amanda begitu ya, karena biar lebih akrab karena ini sesinya ayah bunda gitu ya. Jadi kita menyapanya pakai ayah bunda meskipun punya anak maupun belum punya anak gitu ya. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Bunda Baik. Citra. Iya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu ya. Ini ternyata banyak sekali yang baru masuk ya. Kemarin terakhir saya cek di grup itu baru 18, sekarang tiba-tiba pesertanya sudah 28 gitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin boleh komen-komen dulu nih atau chat dulu dari mana aja yang paling jauh ya. Kayaknya banyak bunda-bunda ya di sini ya. Ada yang dari luar Solo? Ada yang dari luar Solo? Surakarta, ya Bunda Eni dari Surakarta. Oke. Bunda Eni, terima kasih Bunda Eni. Ada lagi tadi kalau nggak salah dari Sukoharjo ya Bunda Sri Rahayu gitu ya. Oke, dari TKIT Nurusalam. Oke, terima kasih Bunda. Nah, mungkin kalau di sesi saya agak santai dan banyak mungkin sesi curhat gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi materi udah agak berat dari sesi Bu Aurel gitu ya, dari Bunda Aurel karena memang itu tentang nutrisi, zat besi dan lain sebagainya gitu ya. Dan memang banyak kaitannya dengan otak, sel saraf dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya lebih ke arah perilaku anak sehari-hari gitu ya Bunda. Jadi nanti Bunda-bunda boleh kalau nanti mau tanya-tanya boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat juga nggak apa-apa, nanti biar dibacain atau dipilih sama moderator gitu ya. Jadi kalau misalkan keskip kan takutnya lupa nih, kayak saya sendiri juga ngerasain sebagai ibu-ibu kalau udah keskip tuh lupa gitu ya, ingatannya jangka pendek kecuali tentang uang gitu ya ibu-ibu ya semuanya. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh minta tolong di-share. Oke. Sama seperti tema dari Bu Aurel, tema saya hari ini juga tentang anak yang tantrum dan sulit fokus gitu ya ibu-ibu semuanya. Cuman saya lebih dari sisi pola asuh dan stimulasinya gitu ya, karena sesuai dengan expert saya sebagai psikolog yang kebetulan banyak menangani kasus anak-anak karena saya kebetulan adalah psikolog langkah kecil seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Diza tadi yang juga merupakan bagian dari PKBM gitu. Oke, boleh next dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu ya. Mungkin di ini dulu Bu Diza. Oke, apa itu tantrum ya ibu-ibu ya? Kadang kita mungkin tahu ya, tantrum ini tantruman ya anaknya emosional. Nah, sebetulnya tantrum dan emosi itu apakah dua hal yang sama? Ada yang bisa, oh ya kita mau ingetin dulu ya, nanti akan ada door prize di akhir sesi yang mungkin akan kita umumkan atau nanti kita akan hubungi ke masing-masing peserta. Jadi ayo nih
yang aktif gitu ya. Nanti mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau saling diskusi, atau mungkin langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin nanti akan dipilih oleh tim dan mendapatkan door prize. Apa nih door prize-nya? Salah satu door prize-nya itu adalah sesi konsultasi gratis bersama saya gitu ya. Nah, kapan lagi gitu ya, kapan lagi bisa dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol, mungkin bukan sekedar ngobrol-ngobrol, karena konsultasi itu kita betul-betul memahami sebetulnya permasalahannya seperti apa, dan nanti juga kita cari bersama solusinya gitu. Jadi ayo Bunda Ayah untuk aktif gitu ya. Oke, kita balik lagi ke tantrum. Tantrum itu tadi mungkin udah agak ke spill dikit ya, langsung kita spill aja deh tantrum gitu ya. Oke. Tantrum itu sebetulnya adalah bagian dari emosi, tapi mungkin bukan labeling emosi sedih, marah, bosan gitu ya. Karena tantrum itu complicated. Jadi anak yang tantrum itu biasanya merasakan berbagai macam emosi. Nah, makanya kenapa tantrum itu disebut luapan emosi. Jadi tantrum adalah gabungan dari berbagai macam emosi yang dirasakan anak gitu ya, yang mungkin belum bisa terkomunikasikan dengan baik. Makanya meledak-ledak. Biasanya bentuknya macam-macam. Tapi relatif umum itu teriak-teriak atau biasa. Menangis. Menangisnya itu lumayan keras dan sebetulnya ada beberapa anak yang memang sengaja untuk ada beberapa jenis tangisan ya, kalau dalam psikologi itu berbeda gitu ya. Tapi kalau tantrum ini biasanya keras gitu tangisannya. Terus ada beberapa anak yang mungkin secara kinestetik aktif itu sampai guling-guling gitu ya, atau sampai mungkin melakukan perilaku lempar. Nah, gitu. Nah, ini sebetulnya adalah suatu hal yang normal, Ayah Bunda. Kenapa? Karena selayaknya anak sedang belajar. Belajar gimana sih cara mengkomunikasikan emosinya. Tapi batasan usianya adalah 4 tahun. Nah, makanya dikatakan wajar ketika sampai usia 4 tahun. Dan ini seiring berjalannya waktu akan menurun. Artinya dari usia 1 ke 2 itu biasanya puncak-puncaknya tuh. Puncak-puncaknya dia punya banyak keinginan, punya banyak kemauan, punya banyak apa ya, ingin tahu gitu ya. Tapi tentunya berbenturan dengan aturan kita gitu kan. Nah, makanya biasanya dia kalau dilarang-larang tuh terus ngamuk dalam arti tanda kutip gitu ya. Kalau saya bilang ngamuk tuh maksudnya tantrum gitu ya. Nah, artinya ketika nanti mulai usia turun di 2, 3 ke 4, usia 4 kok masih tinggi dan malah justru semakin menjadi-jadi gitu ya bahasanya ya. Nah, mungkin kita perlu cek ulang gitu ya, apakah memang anak kita ini hanya tantrum atau ke arah gangguan emosional yang lain. Oke, itu nanti belakang ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu ke tantrum. Next. Oke, ada yang jawab nih. Bu, betul, membentak-bentak tanah dan tidak berhenti. Betul sekali, Bu Tripuji Riswanti ya. Ada yang sampai, kalau bahasa Jawanya apa ya, gedruk-gedruk ke tanah gitu ya, kakinya ya gitu. Jadi sampai, karena memang biasanya ada beberapa anak yang kinestetiknya cukup tinggi gitu ya, jadi dia tuh aktif banget. Nah, biasanya ketika tantrum, dia akan mengeluarkan segala energi, upaya dayanya untuk menyampaikan emosinya gitu ya. Nah, ini tuh bukan nakal. Seringkali beberapa orang tua atau kita sendiri gitu ya, sebetulnya tidak bermaksud mungkin ya, tidak ada orang tua yang bermaksud jahat untuk mengklaim atau menjudge anaknya nakal gitu ya. Tapi seringkali kata nakal itu muncul secara otomatis dari mulut kita gitu ya. Namanya juga manusia ya, Bunda Ayah, semuanya manusia ya, bukan malaikat ya. Jadi kita tetap akan terus melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, tapi di sini kita belajar bahwa ketika kita salah berarti harus kita koreksi, seperti itu terus. Karena memang tantrum itu adalah cara anak berkomunikasi, gitu. Sebetulnya adalah cara anak berkomunikasi. Jadi bukan berarti anak yang sering nangis, anak yang sering tantrum itu
anak yang nakal, sementara anak yang anteng, manut, pendiam itu anak yang penurut. Belum tentu seperti itu, karena memang pada usia 1 sampai 4 tahun itu merupakan perkembangan yang normal. Justru ketika anak tidak tantrum, kita perlu cek apakah dia punya emosi. Artinya bukan tidak punya emosi, tapi mungkin dia mengalami kendala untuk menyampaikan emosi, gitu. Komunikasi, gitu ya. Sehingga tantrum itu bisa juga dijelaskan ketimpangan antara keinginan dan kemampuan untuk mengekspresikannya, gitu. Nah, ini ada yang bilang lagi sampai melukai diri sendiri. Oh, ini nanti mungkin perlu saya cross check di belakang ya Bu Eni, karena kalau sampai melukai diri sendiri dan ekstrim itu nanti di usia-usia tertentu berarti ada semacam red flag gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kita lanjut dulu. Next, boleh? Oke. Nah, kita perlu pahami dulu nih penyebabnya itu apa? Karena penyebabnya itu macam-macam dan banyak gitu ya. Oke, Bu Disa, liatin penyebabnya nih. Sebentar. Oke, dari sisi otak dulu ya, gitu ya. Dari sisi perkembangan kognitif dulu ya. Jadi amigdala atau sel saraf yang bertanggung jawab terhadap emosi itu sudah aktif di anak-anak. Tapi prefrontal korteksnya itu belum. Ibaratnya prefrontal korteks ini adalah sel pengatur atau pengontrol. Jadi anak ketika memiliki emosi itu semuanya tidak terfilter. Itu maksudnya. Karena amigdalanya sangat aktif, prefrontal korteksnya belum matang. Jadi belum bisa seimbang kayak kita. Belum bisa kalau misalkan di tempat umum mau sesuatu, itu ya ditahan dulu, itu belum bisa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kenapa kita harus pahami? Ketika kita memahami bahwa ternyata dari struktur otaknya aja memang belum mampu, kita akan bisa lebih toleransi dan kita akan lebih sabar dalam tanda kutip gitu ya. Karena banyak orang tua yang habis sabar menghadapi anak yang tantrum. Yang kedua, kita cek apakah kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Misalnya dia pas lagi ngantuk enggak, tidurnya cukup enggak, makannya cukup enggak gitu ya. Pas ngantuk, lapar, biasanya kan anak kecil itu yang ngantuk, lapar, capek ya. Dia kapan terakhir dipijet gitu ya. Mungkin kan ada yang sering spa baby itu ya. Apakah sudah 1 bulan yang lalu? Nah, apalagi anak-anak di usia 1 sampai 2 tahun, 3 tahun itu sangat aktif secara motorik, yang otomatis mereka menggunakan seluruh ototnya untuk bergerak kan. Nah, itu menyebabkan mereka mudah lelah gitu ya. Makanya treatment misalkan kayak pijet atau mungkin sekedar di massage mandiri oleh orang tua itu juga penting. Gitu. Nah, selanjutnya dari sisi psikologis nih, psikososial. Anak pada usia sekitar 1 sampai 3 tahun itu berada pada tahapan keinginan untuk mandiri versus aturan. Maksudnya apa? Ini menurut teori Erik Erikson ya. Mungkin kalau yang saya lihat ada beberapa mahasiswa saya juga nih, gitu ya, yang tahu gitu ya. Ada di psikologi namanya teori Erik Erikson yang menyatakan bahwa ketika anak usia 1 sampai 3 tahun itu mereka sedang tinggi-tingginya ingin otonomi, ingin bisa apa-apa sendiri, gitu ya, nggak mau dilarang. Semakin dilarang, semakin dilakukan, gitu ya. Nah, mereka konfliknya itu terbentur dengan aturan yang kita berikan, karena kita tidak mungkin memberikan semua yang mereka inginkan dong, gitu ya. Nah, itu yang membuat anak frustasi, akhirnya muncullah tantrum, gitu. Seringkali seperti itu. Jadi mereka pengen apa-apa sendiri. Contohnya paling gampang kalau anak umur setahun itu, karena anak saya sendiri ya ngalamin gitu ya. Jadi apa-apa itu pengen dicobain gitu ya. Dalam tanda kutip yang bukan makanan.
yang bukan makanan itu semua mau dipegang, dicobain gitu ya. Nah, itu seringkali ketika dilarang, dia balik justru semakin nekat gitu. Makanya itu seringkali yang perlu kita tekniknya gitu ya, yang perlu kita pelajari bersama gitu. Selanjutnya adalah, nah ini yang juga sering terjadi, modeling lingkungan dan pengkondisian. Seringkali terjadi namun tidak kita sadari bersama. Saya sendiri mengakui bahwa saya seringkali gitu ya, bahkan saya sebagai psikolog pun tidak 100% meyakini bahwa diri saya betul-betul melaksanakan teori psikologi dengan 100% gitu ya, dalam tanda kutip parenting yang baik. Kenapa? Karena sebagai manusia biasa saya punya masalah gitu ya, saya punya beban lain selain mengurus anak, apalagi ibu rumah tangga luar biasa ya. Eh, para bunda-bunda juga pasti merasakan gitu ya, dan tentu kita tidak bisa 100% terus menjaga hati kita untuk anak kita gitu ya. Tapi itu tidak masalah, artinya ketika kita berani mengakui bahwa oh saya pernah berbuat salah, saya mengakui, itu kita sudah step lebih jauh dibandingkan kita tidak mau mengakui. Kalau kita mau mengakui, berarti kita mau belajar dan kita mau kembali berusaha mencoba memperbaiki gitu. Jadi itu yang harus terus kita lakukan gitu ya. Gitu. Karena memang perilaku kita sekecil apapun itu sangat ditiru. Sesederhana kayak misalnya ketika anak saya makannya susah gitu ya. Terus ketika biasanya belakangan ini lagi pengen makan sendiri. Nah, padahal makannya itu ya seperti kita ketahui bersama ya, anak kan belum rapi. Padahal kita keburu-buru gitu ya, artinya kan saya juga kerja, jadi keburu-buru lah, mau apalah segala macam gitu ya. Jadi kemana-mana, sementara kita juga harus bersihin tempatnya itu dan lain sebagainya. Nah, seringkali itu membuat saya kayak ngomong halah gitu. Dan dia langsung ngikutin gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana pengendalian emosi kita yang masih terus harus diperbaiki gitu. Dan pengkondisian lain yang juga tidak disadari adalah misalnya nih saya sudah cukup konsisten gitu ya, tertib. Oh, nggak boleh main HP di jam sekian sampai sekian, artinya cuma boleh main di waktu tertentu gitu ya. Misalnya 1 jam, tapi di waktu tapi ketika sama nenek kakeknya gitu ya, karena kan saya tidak bisa 24 jam menemani, misalkan sama neneknya, saya titip ke neneknya, itu dikasih HP misalnya. Nah, itulah yang membuat anak menjadi tidak konsisten, pengkondisian seperti itu yang tidak konsisten gitu ya. Anak akan berpikir bahwa, oh aku nggak boleh main HP-nya cuman sama bunda, tapi kalau sama oma, aku boleh. Nah, pinter ya, anak itu pinter gitu ya. Jangan kita berpikir bahwa anak kita itu tidak memahami situasi lingkungan gitu ya. Karena anak tuh memahami gitu. Itulah yang membuat seringkali, kenapa ya, saya banyak dapat klien bilang, oke, saya banyak dapat klien bilang, Bu, kenapa ya saya udah berusaha konsisten gitu ya, menaati aturan segala macam ke anak saya, tapi kok anak saya nggak, perilakunya masih terus susah ya. Terus saya tanya, jenengan kalau sehari-hari yang ngasuh jenengan sendiri atau sama orang tua gitu, artinya ada nenek kakeknya. Ya kan saya kerja, saya titip ke nenek kakek. Nah itu, apakah nenek kakeknya juga sudah melakukan pengkondisian seperti yang jenengan lakukan? Nah, disitulah biasanya permasalahannya gitu ya. Atau jangankan nenek kakek, kita sama suami kita aja, atau kita sama istri kita aja gitu ya. Itu terkadang berbeda. Nah, perbedaan pengkondisian inilah yang biasanya menjadi pokok permasalahan anak kurang bisa terkondisikan dengan mudah. Gitu. Kenapa perilakunya itu mungkin seminggu udah bagus, oh seminggu lagi berubah lagi, seminggu udah bagus, seminggu berubah lagi. Karena anak polanya juga mengikuti kita yang tidak konsisten. Gitu. Nah, ini eksternal lain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai macam kandungan yang juga mempengaruhi. Kalau tadi Bunda Aura sempat mention tentang zat besi gitu ya, itu juga mempengaruhi bagaimana tantrum ini berpola gitu ya. Ada makanan lain seperti gula, kandungan gula itu juga sangat mempengaruhi, dan screen time. Karena saya juga mengobservasi beberapa anak yang terlalu lama screen time dan tidak konsisten. Artinya, oh misalnya kalau sama ibunya dikasih, sama ayahnya dikasih,
sama ayahnya dikasih, ibunya nggak dikasih, misalnya kayak gitu. Itu membuat dia akan mudah emosi ketika tidak dikasih di kesempatan selanjutnya. Tidak konsisten lagi bukan hanya soal orangnya, tapi soal waktu. Makanya saya berkali-kali ditanya, gimana caranya mengkondisikan, saya jawab, di era saat ini tidak mungkin, hampir tidak mungkin mengkondisikan anak tidak pakai gadget sama sekali. Karena memang itu tuntutannya besar, artinya kita harus terus menstimulasi dan memberikan permainan edukasi, kegiatan bermanfaat, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebetulnya screen time itu juga bisa kita manfaatkan menjadi permainan edukasi. Karena kan sekarang media banyak banget ya, konten-konten banyak banget. Nah, selain konten yang bermanfaat, kita juga harus atur rutinitas jamnya. Nah, pola jam berapa sih anak boleh bermain HP, itulah yang penting. Misalnya kita tetapkan aturan di jam 3 sore sampai jam 4 sore setelah dia bangun tidur gitu ya. Hanya waktu itulah dia boleh main HP. Misalnya gitu ya. Konsisten di waktu itu terus. Dalam kondisi apapun, dengan siapapun. Kita coba pembiasaan 3 bulan konsisten. Karena kalau menurut teori itu pembentukan suatu perilaku yang oke gitu ya, konsisten itu bisa berlangsung selama 3 tahun, 3 tahun, 3 bulan. Ketika 3 bulan sudah konsisten diberlakukan oleh semua pihak, oleh jamnya juga konsisten gitu ya, insya Allah anak kita akan mudah terkondisikan gitu ya. Kecuali memang dalam tanda kutip ada spesifikasi anak khusus gitu ya. Nah, itu berbeda lagi. Oke, kita next dulu. Nah, ini caranya Bapak, Ibu semua atau Bunda Ayah semua, gimana sih kita harus berdamai dengan tantrum gitu ya. Pertama adalah perbaiki regulasi diri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa mengasuh anak itu memang tidak ada dalam tanda kutip rumus pastinya gitu ya, tidak ada. Misalnya kalau anak tantrum ya harus gini. Oke, memang ada tips-tipsnya, tapi masing-masing anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai untuk beradaptasi dan menyesuaikan. Dan kunci utama adalah kita siap mental. Siap mental dalam artian kita juga harus mencontohkan gimana sih caranya meregulasi emosi yang baik. Nah, kita mau ngajarin anak kita caranya supaya nggak marah, tapi kita sendiri masih nggak sabaran, kira-kira anak kita bisa mboten nggih, Bapak Ibu? Itu juga yang masih terus saya pelajari. Artinya saya bukan hanya bicara, tapi saya sendiri juga terus belajar gitu ya. Apakah sudah berhasil? Belum, saya bilang. Belum 100% berhasil. Jadi kadang bisa nanti ada masanya, namanya manusia kan naik turun ya. Ada masanya mungkin sedang banyak tekanan, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin nanti harus banyak belajar lagi. Ada masanya bisa, ada waktunya belajar lagi. Nah, seperti itu. Tapi harus terus belajar, memperbaiki. Kuncinya memperbaiki gitu ya. Nah, yang kedua adalah mungkin kita bisa sedikit menjeda atau bernafas gitu ya. Setidaknya ketika anak kita misalnya numpain, pernah anak saya pikir dia nggak bisa buka botol kecap gitu ya. Saya lagi bersihin bekas makanan dia gitu ya. Nah, dia ini harus dipegangin sesuatu supaya anteng kan. Nah, udahlah saya kasih botol kecap. Saya pikir dia nggak bisa buka gitu ya. Ternyata bisa buka dan habis satu botol berikut dengan badan-badan dia gitu ya. Artinya kecapnya ada di badannya semua gitu ya. Luar biasa posisi itu saya capek kerja, habis kerja gitu ya. Dan saya harus menyaksikan adegan itu, adegan dewasa itu gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi yang saya lakukan, saya tarik napas dulu gitu ya. Jadi tidak langsung, usahakan tidak langsung merespon dengan kata-kata. Karena ketika langsung merespon dengan kata-kata, yang keluar itu pasti halah atau sesuatu yang membuat anak kaget gitu ya. Gitu. Pertama saya tarik napas dulu, saya berusaha untuk tidak merespon dengan kata-kata, lalu saya cukup bersihkan. Itu aja, tidak melakukan respon berlebihan lah intinya.
Tapi memang itu tidak bisa dilakukan ketika kita belum punya kesiapan mental gitu ya. Makanya menjadi orang tua bukan hanya dari segi usia dan finansial ya, tapi secara psikologis punya kesiapan mental untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Nah, yang terakhir yang perlu kita ingat bersama adalah kita sebagai orang tua itu adalah jangkar emosi anak. Jadi ketika anak tantrum, yang jadi jangkarnya itu kita, yang jadi penentunya itu kita. Jangan sampai saya banyak dapat klien di usia anak yang sudah mencapai usia remaja ya, mungkin sekitar 12 ke atas, itu bilang, ini nggak tahu anak saya tiba-tiba suka nangis-nangis sendiri di kamar segala macam dengan kata-kata tiba-tiba gitu ya. Tidak ada yang tiba-tiba di dunia ini Bapak dan Ibu gitu ya. Bunda dan ayah tidak ada yang tiba-tiba. Mungkin hanya tidak kita sadari. Itu. Makanya perlu kita sadari dan camkan baik-baik bahwa kita adalah pengendali utama anak kita, terutama anak di bawah umur ya. Ini saya katakan anak di bawah umur tuh usia 5 tahun ke bawah. Dan itu merupakan fondasi utama mereka nanti dalam pengelolaan emosi di usia-usia selanjutnya. Oke, next dulu. Nah, langsung dikeluarin semua aja Bu Disa. Ini yang harus kita lakukan saat anak kita tantrum, gitu ya. Pertama, oke, nanti belum muncul semua. Pertama adalah kita upayakan lingkungan sekitar anak kita aman dulu, gitu ya. Kalau pas posisi anaknya lagi ngamuk-ngamuk apa segala macam, kita mau ngomong A sampai Z itu nggak akan mempan, Bapak dan Ibu. Jurus apapun tidak akan mempan, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membiarkan anak mengekspresikan emosinya terlebih dahulu. Nah, gimana kalau di situasi ramai atau situasi umum? Makanya saya katakan kita pastikan lingkungannya aman dulu. Misalkan lagi di tengah-tengah ramai, kita pinggirkan dulu. Kita kasih space dia untuk setidaknya tidak apa namanya terlalu menjadi tontonan orang banget lah. Gitu. Itu yang pertama, pastikan lingkungan aman. Yang kedua, nah ini, temani anak dengan tenang. Jadi kalau misalkan kita udah tahu anak kita tantrum, terus emosional segala macam, jangan kok kita malah, ayo cepet kamu tuh mana nangis gitu. Itu semakin membuat anak frustasi gitu ya. Ibaratnya aku tuh bingung, aku harus ngomong gimana, aku tuh, dan semakin kita tekan, semakin anak emosi. Itu. Makanya kita perlu tenang dulu. Sembari memastikan lingkungan aman, kita tenang dulu. Oh ini kayaknya tantrum nih, gitu kan? Kita pasang mode kalem dulu, gitu ya. Tutup mata, tutup telinga dari semua pandangan orang yang seakan-akan menghakimi, gitu ya. Kadang kan orang nggak tahu, gitu ya, seperti apa anak kita dan apa masalahnya. Tapi memang ketika di lingkungan umum, biasanya ketika ada anak nangis, itu otomatis orang lain akan ngelihat jadi ibunya atau ayahnya yang jadi sosok bersalah gitu ya. Dia pak kayak karo wong tuane kok bisa nangis gitu ya. Nah, itu kita tutup mata, tutup telinga dulu, kita fokus ke anak kita dan tenang. Gitu ya. Lalu hindari menyogok dengan janji palsu. Hindari untuk berusaha mengalihkan emosi anak dengan sesaat, janji sesaat kayak misalnya, udah dia nanti dibeliin es krim, udah nanti ini dan lain sebagainya. Karena mungkin awal-awal itu berhasil, tapi lambat laun ketika itu terus dilakukan, anak akan belajar bahwa, oh berarti aku kalau nangis aku dikasih. Makanya stop untuk memberikan janji-janji atau justru memberikan suatu reward, suatu hal yang disukai anak ketika anak nangis gitu ya. Nah yang terakhir adalah validasi. Validasi ini adalah proses ketika anak sudah mulai tenang gitu ya. Sudah mulai agak reda lah. Kita validasi, oh adik marah, iya bunda tahu adik marah gitu ya.
dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya masih ada kaitannya sama validasi. Next. Itu adalah refleksi. Selain kita validasi, next. Kita refleksikan apa emosi yang dialami anak itu. Karena anak belum tahu dia tuh kenapa, gitu ya. Kayak misalnya, oh adik marah karena tadi bunda nggak beliin mainan ya, misalnya. Iya benar gitu. Kita tanya anak, benar nggak? Enggak, gitu kan. Misalnya dia jawab enggak, gitu ya. Terus apa? Adik marah karena apa, gitu ya. Ini kalau posisi udah bisa diajak ngomong nih biasanya udah tenang ya, udah tenang. Kalau belum tenang mau diajak ngomong sampai mulut kita berbusa, sampai kita berdarah-darah juga nggak bakal jawab bunda ayah. Jadi pastikan anak tenang dulu. Nah, yang terakhir ini yang paling PR itu artinya semua pihak yang terlibat pengasuhan dan konsistensi situasional. Di semua situasi kita harus seperti itu. Jangan kok kalau misalkan kita pas lagi longgar atau kita kayak gitu. Next. Oke, next. Oke, nah ini yang terakhir dari materi tantrum ya, Bapak dan Ibu. Warning keras tantrum itu ketika apa? Artinya, tadi saya bilang di awal bahwa tantrum itu normal ya, Bapak dan Ibu, memang harus terjadi di usia tertentu. Tapi kita perlu mulai waspada ketika apa? Ini, yang pertama terlalu sering. 5-10 kali sehari frekuensinya. Dan seminggu lebih dari 4 kali. Artinya itu hampir setiap hari. Gitu ya. Dan lama durasinya, berlangsung lebih dari 25 menit. Jadi nangisnya, ngamuknya, tantrumnya itu lebih dari 25 menit. Lalu disertai, nah ini tadi yang ditanyakan oleh Bu Eti tadi ya, sempat dimention oleh Bu Eti ya, sampai melukai diri sendiri secara ekstrim dan orang lain. Ekstrim dalam tanda kutip di sini adalah terus misalnya, mohon maaf perlu saya mention terkait ada gejala, salah satu gangguan perkembangan tertentu gitu ya, sebut saja ASD atau autism, itu dia seringkali ketika tantrum itu kepalanya di jedor-jedorkan ke tembok gitu ya. Dan itu tidak berhenti sampai ada orang yang menghentikan. Bahkan sudah dihentikan pun sulit berhenti. Nah, itu yang saya maksud ekstrim ya. Melukai dirinya di situ. Beda kalau misalkan, jadi tingkat ekstrim ini perlu dipahami. Artinya tidak semua anak yang tantrumnya melukai diri dan menyakiti orang lain itu terus dianggap gangguan gitu belum tentu ya. Jadi mungkin perlu konsultasi lebih lanjut gitu. Tingkat seperti apa? Nah, ini kuncinya. Terjadi di atas usia 5 tahun dan tidak ada tanda-tanda penurunan sejak awal dia usia setahun. Gitu. Jadi dia tuh malah semakin kayak apa ya? Kalau misalkan anak usia 5 tahun tuh kan biasanya udah mau memasuki anak-anak yang sudah sekolah ya biasanya. Jadi TK pun dia sudah TK besar ya biasanya ya. Nah, harusnya ketika sudah TK besar itu kan adaptasinya sudah bagus. Nah, artinya biasanya emosinya juga sudah mulai terkontrol gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada penurunan sama sekali, nah ini yang jadi warning keras gitu ya. Biasanya ada ke arah gangguan tertentu. Oke, nanti segera konsultasi, boleh ke psikolog atau boleh ke tumbuh kembang anak gitu ya, di dokter tumbuh kembang anak gitu. Oke, kita beralih ke materi konsentrasi gitu ya. Tadi sudah tantrum. Nah, ini ditampilkan semua ya. Nah, ini fokus utama kita adalah kita tahu dulu nih berapa lama sih rentang fokus anak yang normal. Nah, rumus umumnya itu adalah 2-3 kali usia anak. Jadi misalkan usia anaknya setahun, anak ini harus bisa fokus minimal 2-3 menit.
di semua kegiatan. Misalnya dia bisa fokus main sendiri 3 menit, dia bisa fokus dengerin 3 menit gitu ya. Dan fokus asik ini berbeda ya. Kayak misalnya fokus, ada banyak yang nanya juga, lah dia kalau main game bisa loh Bu berjam-jam, tapi kalau suruh belajar 5 menit ya wes lari-larian, kok bisa ya? Bisa. Karena game itu berbeda dengan belajar. Game itu adalah memberikan yang sangat banyak, guyuran dopamin yang sangat instan gitu ya. Dan itu menimbulkan efek euforia atau kebahagiaan. Senang gitu ya. Nah, inilah yang berbeda dengan belajar. Kalau belajar kan butuh effort, mikir gitu ya. Nah, ini yang membuat anak seringkali merasa bahwa kegiatan belajar itu tidak lagi menyenangkan dibandingkan game. Akhirnya beralih ke game. Ini awal mula adanya adiksi game gitu. Makanya fokus dan asik itu berbeda. Oke, next. Nah, penyebabnya apa? Kita perlu pahami dulu. Penyebabnya itu ada dari fisiologi, sama seperti tadi tantrum gitu ya. Kita pastikan kondisi fisik anak ini sudah tercukupi, artinya dia nggak kurang tidur, dia nggak kurang nutrisinya, tadi ada zat besinya gitu ya kalau kata Bunda Aurel, terus juga nggak kurang makannya dan lain sebagainya. Terus ada permasalahan nggak di perkembangan otaknya? Ketika anak terlalu banyak paparan screen, dia itu tadi ya yang saya mention sempat kebanjiran hormon dopamin ya, hormon kebahagiaan yang seringkali ketika itu terputus tiba-tiba, misalnya ketika HP-nya tiba-tiba diminta gitu ya, akhirnya anak akan ngamuk frustasi karena tiba-tiba anjlok gitu hormon dopaminnya. Atau ketika tiba-tiba kita suruh bermain gitu ya. Makanya sekarang mungkin perlu ditekankan bermain HP itu bukanlah reward yang tepat yang diberikan ketika ingin membuat anak belajar. Kadang kan ada orang tua yang, aku mau main HP, ya udah belajar dulu, nanti kalau udah belajar boleh main HP. Itu salah besar. Atau boleh main HP sebentar, habis itu belajar ya. Nah, itu salah besar karena anak tidak akan fokus gitu ya, sama aja gitu. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Nah, beberapa anak memang ada yang ini kecenderungan cemas dan stres ini mungkin ini ya, situasional, kasuistik, artinya misalkan dia adalah korban kasus pembulian atau dia korban mohon maaf pelecehan dan lain sebagainya, itu mempengaruhi fokus anak, tentu gitu. Makanya kenapa kalau misalkan anak-anak dengan kecenderungan permasalahan psikologis tertentu, ciri utama di sekolah itu pasti sulit fokus, sudah. Makanya saya selalu mention apa sih ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual. Karena biasanya anak-anak di usia di bawah 5 tahun itu kan sulit ya mengkomunikasikan perihal permasalahan seksual ya. Itu biasanya yang pertama adalah perubahan pada pola perilaku. Yang paling jelas adalah fokusnya. Kalau biasanya anaknya bisa fokus gitu ya, nah ini nggak fokus. Terus biasanya dia suka main atau pokoknya karakternya akan berbeda dengan dia yang biasanya. Gitu. Nah, faktor psikologis lain seperti sudah saya mention tadi juga adalah karena terlalu sering melihat paparan yang lebih menyenangkan, akhirnya anak kurang termotivasi untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya membosankan menurut dia, itu karena membutuhkan energi yang besar seperti belajar. Gitu. Nah, lingkungan juga cukup mempengaruhi seperti ramai, terus juga overstimulate, artinya terlalu banyak. Misalkan anak lagi belajar, orang tua malah nyetel TV, malah main HP, malah ngobrol, atau mungkin anak belajar di situasi yang tidak tepat, misalkan di apa ya, acara kondangan atau apa gitu ya, nggak mungkin sih, tapi itu mention aja contoh gitu ya, atau banyak gangguan lain. Nah, itu juga mempengaruhi anak sulit fokus. Next. Nah, ini caranya melatih fokus anak. Tekniknya sebetulnya banyak sekali. Nah, yang mana harus dipakai itu adalah sesuai kesiapan orang tuanya. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya
lingkungan. Artinya mungkin nggak ya kalau teknik ini aku terapin di rumahku, mungkin nggak ya teknik ini aku terapin di situasi keluargaku, karena masing-masing keluarga punya latar belakang yang berbeda-beda, kayak nenek satu, dan itu membutuhkan pengkondisian yang berbeda gitu ya. Makanya saya bilang tidak semua teknik ini bisa diterapkan di semua orang gitu ya. Tapi ini adalah beberapa alternatif cara yang bisa dilakukan. Misalnya anak terutama di bawah usia 5 tahun ya, itu akan lebih mudah untuk disuruh, yo dek mainannya masukin ke kotak ini ya, bareng-bareng ya, ayo kita masukin bareng-bareng ya. Itu anak lebih mau dibandingkan, ayo beresin mainannya, gitu. Jadi memecah tugas anak menjadi lebih kecil-kecil, karena seringkali anak enggan melakukan apa yang kita perintahkan karena tugasnya itu seringkali kurang spesifik. Nah, ini lagi sedikit tambahan wawasan, anak itu sedang berada dalam tahap kognitif yang konkret. Jadi semua tugas yang diberikan ke anak itu juga harus konkret. Jangan kok kita nyuruh, ayo Dek, kamu yang fokus. Nah, fokus seperti apa? Anak belum paham. Atau misalkan kita nyuruh, ayo cepet, bentar lagi mau ini, bentar lagi itu berapa lama? Gitu ya, kita harus spesifik jelaskan. Misalnya, ayo, misalkan anak nggak mau mandi gitu ya, atau nggak mau udahan mandi. Biasanya nggak mau udahan mandi sih, karena anak kebanyakan suka air ya. Adik, coba pilih. Adik mau selesai mandi sekarang atau 5 menit lagi? Gitu ya. Anak biasanya akan pilih 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya. Nanti alarm mama, alarm bunda berbunyi ya 5 menit lagi. Kalau udah bunyi berarti udah ya. Gitu. Atau 5 menit lagi tuh yang kayak gimana? Anak harus paham. Nah, itu yang namanya memecah tugas secara konkret. Gitu ya. Jadi anak betul-betul paham batasan. Nah, yang selanjutnya adalah brain break gitu ya. Kita berikan jeda. Nah, ini biasanya cocok untuk anak-anak yang tipe kinestetik, bergerak terus gitu ya. Biasanya kita perlu beri jeda memang. Misalkan belajar 15 menit atau 10 menit gitu ya. Terus kita jeda, yuk kita nyanyi Banana Caca yuk 2 menit gitu ya. Habis itu yuk kita belajar lagi gitu. Jadi belajar bukan hanya kuantitasnya yang panjang dan lama, tapi kualitas gitu. Yang selanjutnya pengaturan lingkungan, konsistensi dalam memberlakukan jadwal belajar, terus juga pengkondisian, misalnya kita juga konsisten komitmen bahwa ketika anak belajar orang tua juga setidaknya kalaupun tidak menemani belajar, kita tidak memberikan gangguan ke anak, misalnya tidak menonton TV, tidak bermain HP di depan anak gitu. Yang selanjutnya attention restoration theory. Nah, ini cara alternatif lain gitu ya. Jadi kayak mungkin pas lagi weekend, Sabtu Minggu, atau pas lagi libur panjang, kita bisa ajak anak untuk ke alam gitu ya. Bermain sensori motorinya itu supaya aktif semua gitu. Nah, hal ini dipercaya menurut teori ART ini bisa meningkatkan fokus anak ketika belajar. Nah, yang selanjutnya kita gunakan media yang bervariasi, multimedia, multisensori gitu ya. Ini biasanya cocok untuk anak-anak yang belajarnya tidak hanya dari satu metode, artinya tidak hanya bisa belajar fokus ketika membaca gitu ya. Jadi harus banyak media. Gitu. Jadi diceritain misalnya, mendengarkan video, mendengarkan musik gitu-gitu. Misalnya mau menghafalkan apa? Huruf gitu ya. Tidak hanya dengan disalin di kertas gitu ya. Mungkin bisa dengan gerakan, bisa dengan tubuh kita membentuk hurufnya gitu. Karena masing-masing anak itu metode belajarnya berbeda. Oke, next. Nah, ini. Oke. Sebelumnya, oke. Ini slide terakhir ya, Bu Disa. Jadi, saat apa sih anak kita perlu atau perlu dikonsultasikan lebih lanjut ini? Ketika fokus konsentrasinya itu sudah menghambat aktivitas sehari-hari, dia jadi prestasinya menurun, terus dia juga jadi sulit berbaur sama lingkungan, sulit mandiri gitu ya.
terus muncul gejala klinis lain. Nah, ini yang biasanya banyak dikonsultasikan gitu ya. Jadi muncul hiperaktivitas, muncul impulsif ekstrim seperti tadi, kayak diikuti tantrum yang berlebihan, menyakiti diri sendiri ekstrim gitu ya. Yang terakhir diikuti tanda keterlambatan pada aspek lain, tidak hanya fokusnya, tapi mungkin bicaranya, motoriknya gitu, dan aspek-aspek lain. Gitu. Nah, ketika sudah ada gejala ini, jangan tunggu lama-lama Bunda Ayah, karena memang ketika nanti sudah di usia di atas 5 tahun, itu perkembangan otak anak tidak lagi bisa berkembang maksimal seperti sebelum di bawah 5 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan udah banyak red flag nih, itu mungkin kita bisa langsung ke sesi diskusi ya. Kayaknya saya kebanyakan ngomong gitu ya, jadi agak over time. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Citra atas penyampaian materi ya yang sangat menarik dan bermanfaat. Baik, untuk sesi selanjutnya kepada Ayah dan Bunda, marilah kita memasuki sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Dari selama pemaparan tadi, jika ada yang relate sama kondisi anak yang di rumah, bingung harus gimana menghadapi tantrum, anak susah fokus, atau mungkin penasaran soal nutrisi anak lebih lanjut, mari silahkan bertanya ya dengan cara lakukan raise hand atau bisa langsung di chat pada kolom komentar. Silakan Ayah Bunda. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Bunda Eni Kusmawati. Assalamualaikum Bunda psikolog, saya Eni, saya guru pendamping khusus. Kebetulan saya mendampingi anak ADHD yang mana fokusnya sering hilang, tak terkendali apalagi pada saat disuruh mengerjakan soal. Anak ini memilih untuk ngomong sendiri tentang hal yang disukainya. Mulutnya bicara mengenai pesawat dan tidak mau fokus ke soal meskipun saya sudah memakai metode 15 menit belajar, 3 menit istirahat. Bagaimana ya Bunda untuk melatih durasi fokus biar lama? Usia anak yang saya dampingi 14 tahun, kelas 5 SD. Terima kasih. Baik, kepada Bunda Oke, Citra, langsung. dipersilahkan. Oke, Ibu Bunda Eni, oke. Kebetulan guru pendamping OGPK nggih di berarti ini di SLB ya Bun ya. Oke. Buat di sekolah inklusi, jadi sekolahnya campur reguler ngoten. Sekolah inklusi, oke. Nah, memang berbeda nggih untuk anak special need atau anak berkebutuhan khusus yang masih usia dini dengan ini kan usianya udah remaja nggih Bunda. Meskipun karakteristiknya mungkin mirip tapi cukup berbeda untuk pengendaliannya. Kenapa? Karena memang biasanya anak yang sudah di usia di atas 5 tahun itu lebih sulit gitu ya. Kalau udah tahu ini masih terapi mboten nggih kalau untuk Anandanya? Terapinya dulu ikut terapi wicara, terus karena perilakunya kayak gitu toh Bun, kayak kok ngikutin pesawat, cara jalannya gitu, kepalanya geleng-geleng gitu, jadi nggak ada keseimbangan antara tubuh sampai kepala sampai bawah itu. Terus akhirnya ganti terapi okupasi. Memang ini sepertinya PR-nya masih banyak untuk mencapai ke kesiapan belajar ya Bun ya, karena kelihatannya perilaku-perilaku lain aja masih PR. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa targetkan dengan banyak metode, karena memang kelihatannya ini aktif secara
motorik ya, berarti khususnya untuk gerakan-gerakan pesawat gitu ya, berarti ya Bunda ya. Berarti mungkin kita perlu agak sedikit kreatif mengkombinasikan cara belajarnya dengan menarik minatnya nih. Mungkin kita hubungkan sedikit dengan pesawat gitu ya. Dan kita bisa gunakan berbagai macam metode seperti tadi multisensori gitu ya. Nah, memang untuk mengharapkan dia bisa fokus seperti anak normal sepertinya agak sulit gitu ya. Yang penting mungkin di sini adalah setidaknya dia memahami apa yang kita perintahkan dulu gitu ya Bun ya. Jadi mungkin targetnya agak sedikit berbeda dan memang khusus untuk anak ini atau Ananda sepertinya masih perlu rekomendasi untuk terapi lebih lanjut gitu. Jadi meskipun sudah sekolah tetap harus stimulus dengan terus terapi. Karena biasanya ketika anak yang tingkat apa berkebutuhannya itu cukup parah, ketika dia stop terapi misalkan seminggu aja gitu ya, nggak terapi, itu nanti seperti perkembangannya harus ngulang lagi dari awal gitu, Bun. Ngulang lagi dari awal. Apalagi ketika orang tua mungkin kurang begitu konsisten untuk menerapkan aturan. Itu mungkin jawaban saya cukup beragam gitu ya. Jadi bisa menggunakan multisensori, kita coba dengan berbagai macam cara, berbagai macam media, karena kebetulan dia suka sama pesawat, mungkin kita bisa hubungkan dengan pesawatnya, gitu ya. Terus juga tetap harus dengan stimulus di terapi, karena memang itu adalah kunci utama anak bisa lebih adaptif. Gitu, Bunda Eni. Nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut boleh, karena memang pertanyaannya cukup kompleks ya. Jadi nggak bisa mungkin saya jawab secara singkat, padat, jelas gitu. Kalau dalam dunia anak berkebutuhan khusus itu memang saya harus tahu mendalam tentang anaknya dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut boleh gitu ya. Terima Gitu kasih. ya. Ya. Bunda, izin bertanya, Bunda. Oke, Bunda Oke. Amanda tadi yang duluan. Saya Bunda dari TK Nurul Salam, Bunda. Silakan Bunda Sri Rahayu. Oke. Begini Bunda Citra, Mbak Citra ya, Mbak Citra. Eh, saya mau izin bertanya untuk gini, apa perbedaan mendasar dari antara tantrum karena emosi ya, emosi maksudnya frustasi dengan tantrum karena anak itu menginginkan sesuatu misalnya gitu. Maksudnya perbedaan mendasarnya gitu bagaimana untuk mengetahui bahwa anak itu tantrumnya itu karena memang dia kondisinya perlu penanganan khusus atau dengan tantrum yang wajar gitu loh, normal. Begitu aja Mbak Citra, mohon untuk pencerahannya. Baik, saya langsung jawab ya Bunda Amanda. Ini cukup gampang Ibu Sri Rahayu nggih tadi nggih. Jadi memang untuk gangguan-gangguan tertentu, contoh saja yang biasa muncul itu adalah ADHD dan autis, yang biasanya diikuti gejala tantrum itu nggih. Itu biasanya bisa mulai terlihat jelas di usia 3 tahun ke atas. Nah, sementara tantrum yang umum itu tadi seperti saya mention adalah usia 1 sampai 4. Dan ada tanda-tanda penurunan di usia 3 sampai 4. Ketika di usia 3 tahun ke atas, kok tidak ada tanda-tanda penurunan, dan justru malah kayak baru muncul, baru menjadi-jadi, makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi sampai usia 5 tahun, itu berarti eh, anak memang perlu dikonsultasikan. Dan tadi durasinya berapa lama gitu ya? Berapa lama? Selanjutnya frekuensi. Jadi frekuensi, durasi, sama usia itu penting. Yang membedakan. Jadi memang nggak bisa terlihat dari sekali kita lihat gitu, nggak bisa Bunda. Karena itu perlu evaluasi lebih lanjut untuk judgement apakah dia memang mengalami gangguan atau memang eh, hanya tantrum biasa gitu ya maksudnya ya. Jadi kita perlu evaluasi. Tapi yang kuncinya adalah itu, frekuensi terlalu sering, lebih dari 10 kali misalkan dalam sehari gitu ya, dan seminggu tuh lebih dari 4 kali. Jadi setiap hari gitu dan setiap jam misalnya. Lebih dari 10 kali kan banyak ya. Terus durasinya lama banget, ya sulit dikomunikasikan. Artinya anak tidak kunjung reda
gitu ya, lebih dari 30 menit lah. Lalu usia, kita perlu memang perlu lihat gitu ya. Dan memang ketika nanti dikonsultasikan psikolog pun kita tidak akan bisa memberikan diagnosa tegak autisme atau ADHD itu sebelum usia di atas 4 tahun, di atas 5 tahun. Jadi memang usia tegak diagnosa itu di atas itu gitu. Itu mungkin Ibu Sri Rahayu. Terima kasih Bunda Citra Oke. atas pencerahannya. Tambah sedikit lagi ya Bu Citra. Jika Ananda itu tantrum nggih, merusak barang, apakah seorang guru ya selaku guru itu boleh melakukan sebuah hukuman misalkan kalau nanti merusak lagi gitu begitu. Karena anak yang tantrum itu banyak sekali disertai dengan membuang-buang barang yang ada di kelas misalkan saat itu pas tantrumnya di kelas. Itu bagaimana Bunda Citra untuk menyelesaikan kondisi seperti itu? Oke, mungkin bahasanya bukan hukuman ya kalau untuk anak-anak, tapi konsekuensi gitu ya. Jadi anak paham bahwa ketika dia melakukan sesuatu tuh ada konsekuensi atau ada hal yang dia dapatkan. Jadi anak berpikir gitu, nggak cuma dianggap berlalu selesai. Artinya gitu ya Bunda. Jadi bukan hukuman tapi konsekuensi. Boleh, tapi mungkin konsekuensinya juga yang mendidik. Misalnya, oh kalau misalnya nanti ngerusak barang berarti kamu harus apa namanya? Dan ini harus kerja sama sama orang tua ya. Kalau masih anak TK kan biasanya ketika kita minta dia untuk juga mungkin mengganti barangnya gitu ya. Nah, berarti orang tua juga harus konsekuen. Misalkan anaknya juga diberlakukan harus nabung misalnya gitu ya. Untuk jadi anak punya usaha untuk em, mengganti. Artinya ada konsekuensi yang betul-betul dilakukan anak gitu, diselesaikan anak masalahnya, bukan orang tua yang mata-mata udah nih saya ganti gitu ya ribet gitu. Tapi memang ada kerjasama dari orang tua. Atau kalau nggak gitu konsekuensi dari sekolah, misalkan ada penugasan tertentu, atau ada sesuatu yang harus dia lakukan. Misalkan kalau kamu rusak barang lagi, kamu harus dalam seminggu misalnya gitu ya, bantu bu guru ngerapiin meja misalnya gitu ya. Jadi ada dampak apa yang anak rasakan dan dia akan berpikir di kemudian hari ketika ingin melakukan hal itu lagi. Gitu. Jadi tidak dianggap berlalu. Tapi mungkin bahasanya bukan hukuman tapi konsekuensi. Itu Terima Bunda kasih, Citra. Yang lain, Bunda Amanda yang mana? Baik, ini ada pertanyaan dari Bunda Ana. Ya, izin bertanya, cara mengetahui kadar zat besi bagaimana? Atau bisa rutin diberi suplementasi Fe sesuai dosis di kemasan? Ini untuk kasus anak umur 16 bulan. Kepada Bunda Aurelia, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Ana atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui kadar zat besi. Tadi ya, zat besi itu dia bisa membentuk suatu namanya hemoglobin ya, Bu. Jadi yang pertama biasanya ini kita diskusi saja ya. Saya tuh juga mempunyai anak ya, anak di umur 2,5 tahun sama 6 bulan. Dulu saya ke dokter anak. Nah, dokter anak untuk mengetahui kadar zat besi, pertama-tama kalau bisa kita lihat ya, biasanya kalau kadar zat besi atau Hb-nya kurang, itu bisa kelihatan pucat. Nah, ini yang bisa dilihat dari mata ya, dari mata orang tua ya. Kemudian kita bisa lihat juga di bawah kelopak mata. Di bawah kelopak mata apabila pucat, nah itu pasti Hb-nya akan rendah. Akan tetapi ada juga anak yang warnanya pink. Ya, kita kalau pink kan nggak bisa ini Hb-nya berapa. Jadi yang pertama kita cek Hb terlebih dahulu, yaitu hemoglobin. Hemoglobin untuk anak usia 16 bulan ya, yang normal itu sekitar 10 sampai 11,8. Nah, harus di rentang tersebut. Oke, ada lagi kalau cek Hb itu kan yang lebih murah ya Bu.
Untuk mengetahui lagi itu ada cek namanya ferritinin. Itu lebih khasnya lagi untuk mengetahui kadar Hb yang ada di dalam darah. Begitu. Kemudian setelah kita mengetahui kadar Hb-nya, apabila Hb-nya di bawah rata-rata, nah baru kita melakukan pengobatan berapa dosis zat besi yang bagus untuk anak tersebut. Soalnya untuk dosis pencegahan, artinya pencegahan itu anak kita Hb-nya normal. Akan tetapi kita harus melakukan pencegahan supaya Hb-nya tidak turun. Itu biasanya 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan. Kalau saya lebih ke berat badan. Contohnya Ibu anak usia 16 bulan berat badannya berapa Bu Ana? Halo Bu Ana? Oke, contoh aja. Kalau 16 bulan ini berarti 1,5 tahun ya, Maximum sekitar 8 kilo, Bunda Aurel. oke, sekitar 10 kilo aja ya. Supaya enak. Contohnya kalau seumpamanya dosis pencegahan Hb-nya normal ya, 1 sampai 2 mili kilogram per berat badan. Artinya dosis minimalnya itu nanti diberikan sebanyak 10 miligram sampai 20 miligram. Akan tetapi apabila Hb-nya rendah, ini tergantung ya nanti rendahnya itu kayak di bawah 8 atau cuma di bawah 9. Nah, itu nanti beda lagi dosisnya. Itu yang bisa memberikan kewenangan adalah dokter anak ya. Kalau supaya dosisnya cuma di bawahnya sedikit ya, itu biasanya dosisnya 3 sampai 6 kilogram per kg berat badan. Nah, jadi kalau dosis berat badannya tadi 10 kilo berarti kan 3 kali 10, 30 sampai 60 miligram itu selama 1 hari. Nah, kalau mau diminum 2 kali sehari berarti tinggal 30 miligram, 30 miligram. Akan tetapi kalau Hb-nya di bawah 5, di bawah 6 itu biasanya kita harus transfusi darah. Seperti itu, Bu. Jadi tergantung nanti kadar Hb-nya berapa. Seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu Bu Amanda karena kayaknya banyak. Oke, baik lanjut ke pertanyaan dari Bunda Tri Puji. Ya, Bunda, saya punya anak sekarang kelas 3 SMP. Dulu dia pernah dibully sama temannya di kelas 1 SMP. Dulu sebelum dibully, dia sering bercerita tentang apa-apa saja ke saya. Tetapi setelah dibully, sekarang menjadi pendiam dan prestasinya di sekolah menurun. Mohon pencerahannya Bunda, bagaimana menumbuhkan percaya dirinya dan meningkatkan prestasinya. Oke, kayaknya agak bergema. Ini Putri Riswanti ya? Raise hand juga. Mau ada yang ditambahkan dulu atau langsung saya jawab nggih, Bu? Oh, sorry ya ternyata yang di HP masih saya mute. Oke, ini Putri Puji Riswanti. Ada yang mau disampaikan dulu atau langsung saya jawab dulu? Mungkin nggih. Nanti boleh ditambahkan kalau ada yang pertanyaan. Tapi memang ini pertanyaannya cukup kompleks dan Ya, jawab saja Bunda. oke. Kenapa? Dijemur dulu Bunda ya. Kenapa? Ibun.
Jadi biasanya anak ini mulai mencari jati diri atau identitas gitu ya. Nah, memang biasanya masa-masa inilah di mana dia mencari kenyamanan. Artinya kalau menurut saya batasan apakah ini wajar atau enggak wajar itu mungkin nanti kita perlu cek sampai kalau misalkan ini dibulinya kelas 1 SMP berarti sudah ada rentang 2 tahun ya. Ada rentang 2 tahun setelah dia dibully itu berarti memang ada semacam red flag kalau boleh saya bilang gitu ya yang bisa dikatakan dia ada perubahan perilaku gitu ya. Nah, seberapa jauh perubahan perilakunya itulah yang penting. Apakah hanya tidak mau bercerita saja atau dia sampai menutup diri dari lingkungan? Artinya tidak hanya sama jenengan aja gitu, tapi sama teman-teman yang lain juga tertutup. Artinya dia cuman ngomong sama dirinya sendiri ibaratnya gitu Bun. Nah, itu yang perlu saya tekankan penting. Karena ketika dia tidak memiliki ruang untuk bercerita, itu yang dikhawatirkan nanti bisa ke arah yang kurang bagus. Makanya mungkin kita jangan fokus ke percaya diri dulu gitu ya. Kita fokus menyelesaikan akar masalahnya dulu lah. Akar masalahnya apa gitu ya. Nah, ini yang perlu saya ketahui. Karena mau dikasih solusi seperti apapun, kalau misalkan akar permasalahannya belum ketemu, apalagi ini cukup kompleks ya masalahnya. Jadi perlu saya tahu dulu akar masalahnya gitu ya. Kalau memang ditanya gimana caranya untuk meningkatkan prestasi dan percaya diri secara instan, mungkin cara-cara umum seperti ya mendukung, artinya kita fasilitasi, kita berikan, mungkin dia pengen les, kita kasih les gitu ya. Terus dia pengennya ke arah, ini kan berarti mau SMA ya, mau ke SMA yang seperti apa, kita fasilitasi, itu mungkin bisa ya. Tapi saya bisa Bunda. saya langsung dan konsisten gitu ya. Karena apa ya kalau bisa saya bilang sudah bisa merasakan dirinya sendiri, sudah punya otoritas dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kita kontrol lagi 100% kayak anak usia dini gitu. Nah, makanya mungkin saya perlu lebih dalam untuk mengenal anaknya dulu, konsultasi dengan anaknya dulu supaya akhirnya bisa dapat solusi yang tepat gitu pun. Untuk sebagai orang tua ya yang pasti kadang kalau kita terlalu maksa interogasi itu juga nggak nyaman juga buat anak karena ketika semakin dipaksa semakin nggak mau ya dia akan terus menutup diri. Tapi sebagai orang tua juga bingung ya gimana kalau saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, makanya saya tadi tanyakan apakah dia menutup diri dari semua pihak. Kalau ke temannya masih terbuka, nah kita bisa deketi temannya. Kita bisa deketi temannya. Kita coba semua akses gitu ya. Nah, kita perlu berpikir seperti dia di usia sekarang gitu ya. Bukan kita berpikir sebagai orang tua. Karena kalau kita berpikir sebagai orang tua yang ada kita terus menasehati kayak gitu terus. Padahal itu tidak lagi berlaku untuk anak generasi sekarang gitu Bunda. Mungkin gitu nggih nanti boleh konsultasi lebih lanjut karena kayaknya saya sendiri belum bisa dapat jawaban yang konkret kalau misalnya saya nggak tahu secara menyeluruh artinya seperti apa pembuliannya dan lain sebagainya itu yang harus detail. Tapi mungkin nggak cukup waktunya kalau dijelaskan di sini gitu nih Bunda. Izin. Itu mungkin boleh next dulu Bu Amanda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah masuk dari Eki Boyolali. Saya ibu dari 3 orang anak, usianya 5 tahun, 2 tahun, dan bayi 7 bulan. Bagaimana ya cara terbaik yang bisa diupayakan saat anak-anak kita merasa jealous saat saya sedang fokus merawat si bungsu? Karena usia juga masih kecil-kecil, jadi kadang memicu emosi saya. Karena seringkali kakak-kakaknya juga jadi tantrum di saat situasi seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Bunda Citra, silakan. Oke. Memang ini jadi satu tantangan tersendiri ketika punya anak jarak dekat ya Bunda Eki gitu ya. Dan memang salah satu caranya adalah kita tetap punya kualitas waktu terbaik sama masing-masing anak.
Jadi meskipun hanya setengah jam atau 15 menit misalnya, tapi kita fokus ke dia. Misalnya kadang tuh sering kali gini ya, kita lagi dengerin cerita anak kita yang usia 5 tahun, tapi yang usia 2 tahun juga nyela-nyela, apalagi yang bayi gitu ya, masih kita pegang terus gitu ya. Nah, itu seringkali overstimulate gitu ya. Anak merasa tidak didengarkan, padahal semuanya butuh ibunya. Nah, mungkin kita inilah fungsinya suami gitu ya. Harusnya suami membantu, kita kasihkan ke suami dulu. Kalau misalkan ada pengasuh, kita kasihkan pengasuh dulu. Upayakan kita punya waktu dalam seminggu. Seminggu itu ada 7 hari kali 24 jam. 27 kali 27 nah tuh. 24 kali 7 berapa tuh? Ayo hitung, Bu Amanda, Bu Aurel, saya nggak bisa ngitung. Ngitung beneran mereka. Gitu ya. Nah, dari 24/7 itu silahkan dibagi, alah cuma 15 menit atau 1 jam aja, tapi betul-betul sama anak itu. Dan kita memang perlu sentuh hatinya gitu ya. Maaf ya Kak, Bunda seringkali nggak dengerin kakak karena Bunda juga harus fokus ke adik dan ke dedek bayi misalnya gitu ya. Dan memang kita perlu punya, artinya anak itu punya apa ya, rasa, oh meskipun bundaku punya adik, atau meskipun aku punya adik, meskipun bunda punya anak banyak, tapi ternyata aku tetap dianggap ada, aku tetap dihargai, gitu ya. Nah, apalagi usia anaknya ini masih di bawah 5 tahun semua ya, 5, 2 tahun, 7 tahun, itu masa-masa di mana bondingnya harus kenceng banget gitu ya sama ibu, bapaknya gitu ya. Makanya masing-masing orang tua, atau misalkan pun jenengan nggak sanggup gitu ya, berarti ayahnya nih yang harus ambil tackle gitu ya. Ayahnya yang ada waktu khusus sama anaknya gitu. Misalkan semuanya kerja oke, tapi mungkin Sabtu Minggu gitu ya, Sabtu Minggu atau hari Minggu. Memang segitu crowdednya jadi orang tua gitu ya. Nah, itu memang tanggung jawab kita karena memang sudah niat ya punya anak banyak ya. Tantangannya memang seperti itu, tidak hanya secara finansial dan memberikan makan, tapi betul-betul kita kelola juga waktu kita. Nah, itu saran utama adalah menyediakan waktu khusus setidaknya sekali dalam seminggu gitu ya. Itu betul-betul fokus ke dia. Cuman sekedar bacain buku aja loh. Tapi kalau cuma beneran fokus ke anak itu gitu ya, itu akan jadi momen atau core momen yang luar biasa dibandingkan kita pengennya bareng-bareng memegang semuanya gitu ya, kayak udah sini main bareng sama bunda tapi semua dipegang gitu ya, itu nggak kepegang semua. Itu Bunda Eki, tips singkatnya mungkin ya. Gitu. Lanjut. Oke, Bu Citra boleh nambahin, maksudnya kan kita di sini diskusi juga ya, Bu. Oke, soalnya saya juga punya anak nih 2 tahun sama 6 bulan. Nah, ini berarti sama apa namanya kayak Bu Jihan ya. Kan tetapi saya baru 2, Bu. Ini udah 3. Wah, luar biasa sekali. Kalau saya antara anak saya yang 2 tahun setengah sama 6 bulan, untuk untuk apa namanya supaya tidak merasa jealous ya. Kadang saya melibatkan anak yang besar ini untuk merawat si anak saya yang pertama. Contohnya kalau makan, nah itu nanti makan kita makan bareng-bareng. Nah kalau dia ingin minta apa namanya perhatian, kita perhatikan dulu si anak yang besar. Akan tetapi kan kita juga harus menyuapin si adiknya ini ya. Nah, kita libatkan yang anak yang besar, kita suruh ikutan menyuapin adiknya yang kecil. Kalau enggak, pada saat kita membacakan cerita itu, nah kita libatkan dua-duanya untuk saling berinteraksi. Saya seperti itu, Bu. Kalau apa namanya harus pegang satu-satu, saya pusing sekali juga, Bu. Jadi saya biasanya melibatkan anak yang besar untuk merawat anak saya yang kecil, seperti itu. Bagus banget ya tipsnya Bunda Amanda, itu juga bisa dicoba. Jadi anak merasa dilibatkan gitu ya. Dan usia-usia 5 tahun ke bawah itu kan memang sedang sotoy-sotoynya untuk apa-apa dilakuin sendiri gitu ya. Jadi pasti senang kalau disuruh-suruh gitu ya, justru gitu ya. Oke, lanjut.
Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bunda Istijabah. Selamat pagi, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Zat besi merupakan salah satu makronutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Adakah saran dari Bunda untuk persiapan bagi yang belum menikah, cara memenuhi nutrisi agar tidak terjadi defisiensi yang berdampak pada janin dan bayi? Dan adakah suplemen yang sebaiknya dikonsumsi oleh wanita dewasa? Baik, ada Bunda Aurel, dipersilahkan. Oke, terima kasih sekali Bunda Istijabah. Tanyanya sangat ini biasa di kalangan muda ya, Bu. Itu saya sendiri pernah merasakan, pernah melakukan. Jadi sebelum saya menikah, ya saya itu emang orangnya suka akan kopi ya, Bu ya. Nah, sebenarnya tadi ya untuk zat besi itu kan tidak boleh kita minum kopi, minum teh seperti itu. Jadi saya sebelum menikah saya sudah menstop minum kopi. Kemudian minum teh itu sama sekali sudah tidak saya lakukan. Karena apa? Karena waktu kita hamil itu HB atau hemoglobin atau kadar zat besi itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bayi kita. Karena tadi ya 1.000 hari ya. Nah, itu dimulai dari bayi di dalam perut. Jadi kita harus eh, eh, membuat planning ya sebelum hamil ya. Karena tadi kan mental juga, psikolog juga, ekonomi juga, kesehatan juga. Jadi, kalau saya dulu, saya sudah menyetop kopi, teh, kemudian yang mengurangi penyerapan dari zat besinya tersebut. Kemudian saya minum asam folat, tadi ya, asam folat, vitamin, kemudian Fe juga, zat besi juga. Nah, itu sebelum menikah saya sudah meminum itu untuk HB, supaya HB waktu hamil bagus ya. Kemudian minum vitamin E. Ya, apabila ingin cepat waktu setelah menikah cepat mempunyai momongan ya. Nah, vitamin itu merupakan suatu obat atau vitamin yang bisa menyuburkan sel telur kita. Jadi rajin minum vitamin E, kemudian saya tambah minum susu. Susu banyak ya sekarang susu yang pregnancy itu ya. Oke, pre-essensis. Kemudian juga menjaga pola makan. Nah, ini makanya harus sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak nutrisinya. Makanan yang fast food ya. Nah, ini tolong dihindari. Seperti itu, Bu, dari pengalaman saya. Jadi zat besi itu wajib diminum sebelum menikah. Ada yang tanyakan lagi untuk Ibu Istijabah? Atau Mbak ini? Ini mahasiswa psikologi, Bunda Aurel. Oh, oke oke. Wah, mau lulus terus langsung menikah ya? Betul. Oke, next. Oke, next pertanyaan terakhir dari Bunda Mia. Assalamualaikum Bunda, saya mau izin tanya anak saya, anak yang tipikal cewek usia 7 tahun. Dia sering kali menangis teriak-teriak ketika yang dia inginkan tidak dituruti. Jadi hampir setiap hari selalu itu menangis. Bagaimana cara mengatasinya ya Bunda? Terima kasih. Oke, karakteristiknya usia 7 tahun, SD berarti ya. Bu Mia anaknya cewek atau cowok? Cewek Bunda. Ya udah cewek. 7 tahun. Ini nangisnya tidak diinginkan, selalu nangis. Kalau nangis biasanya berapa lama ya? Apa durasinya lebih dari 20 menit? Ada ini Bu Mia.
seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini kan udah usia 7 tahun. Kalau dari keterangannya sepertinya ke arah tantrum yang tidak normal gitu ya dalam tanda kutip. Tapi kan saya nggak tahu ini karakter, artinya mungkin ada penyebab lain kah ataukah memang pembiasaan seperti apa gitu ya. Nah ini memang perlu tanya jawab lebih lanjut sama Bu Mianya. Untuk cara mengatasi instannya sebetulnya ya tadi seperti yang sudah dijelaskan di PPT terkait tantrumnya. Tapi memang untuk anak usia 7 tahun ini spesial kasus, biasanya memang ada pengkondisian yang berbeda karena biasanya anaknya udah mulai paham gitu ya, udah bisa dikasih aturan dan lain sebagainya. Mungkin kalau ini terus berulang dan artinya anaknya normal ya dalam tanda kutip tidak mengalami gangguan perkembangan, mungkin Bumia bisa mulai kasih aturan yang tegas gitu ya, bukan keras ya, tapi tegas yang disepakati bersama oleh anak gitu ya. Misalnya kalau mau sesuatu itu jangan terus dilarang, tapi win-win solution gitu ya. Berusahalah untuk negosiasi, artinya kita kasih pilihan. Misalnya dia pengen sesuatu, dia pengen beli apa, anak usia 7 tahun tuh biasanya mainan mungkin ya, mainan yang agak mahal misalnya gitu ya. Misalkan di suatu tempat dia pengen beli mainan, dompetnya tidak mencukupi untuk bisa beli mainan tersebut misalnya ya. Nah, kita perlu kasih anak pengertian bahwa kamu boleh beli mainan, tapi bukan yang itu. Kasih pilihan gitu. Bolehnya ini atau ini, pilih. Gitu. Nah, yang pilihan itu adalah berbatas pilihan menurut kemampuan kita gitu. Jadi, upayakan anak ini diajarkan untuk bernegosiasi, artinya tidak langsung di-cut, tidak boleh gitu. Jangan. Tapi kita beri pilihan. Anak harus seperti apa dan jelaskan. Kalau misalkan dilarang itu jelaskan kenapa gitu. Kenapa dilarang dan aku harus apa alternatifnya. Misalkan dia coret-coret tembok, jangan coret-coret tembok nanti kotor gitu kan. Lah terus aku harus coret-coret di mana? Kasih media gitu. Coba ini kasih kertas yang besar gitu ya. Kasih di situ. Misalnya kayak gitu gitu ya. Nah ini saya nggak tahu spesifik perilakunya seperti apa. Jadi mungkin solusinya itu juga harusnya spesifik gitu ya. Nanti mungkin bisa konsultasi lebih lanjut ya Bu Nia gitu. Tapi memang untuk anak usia 7 tahun itu harusnya sudah tidak tantrum yang eh, sering gitu ya. Artinya mungkin kalau emosi marah biasa itu mungkin masih ada, tapi mungkin bukan tantrum ya, berbeda. Itu mungkin. Oke, oke, Bu Manda, monggo. Baik, bagi ayah bunda ya, terima kasih atas antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada sesi diskusi webinar hari ini. Karena waktunya sudah terbatas, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, ya, maka sesi tanya jawab kita cukupkah sampai di sini. Bagi ayah bunda yang masih ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi langsung para narasumber kami, Bunda Aurel dan Bunda Citra di luar webinar kita ini. Semoga jawaban dari para narasumber dapat memberikan wawasan baru bagi Bunda dan Ayah untuk solusi yang bermanfaat mendampingi tumbuh kembang anak di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari materi yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Pada materi yang pertama mengenai pengaruh zat besi terhadap konsentrasi stabilitas emosional anak. Kita memahami bahwa perkembangan otak anak akan berlangsung sangat pesat, terutama pada 1000 hari pertama di kehidupan. Nutrisi yang khususnya zat besi ya memiliki peran penting dalam mendukung fungsi kognitif, perhatian, memori, kemampuan belajar hingga pengendalian emosi pada anak. Kekurangan zat besi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi performa kognitif, fungsi motorik,
serta perilaku sosial dan emosional pada anak. Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi yang tepat pada anak sejak dini menjadi salah satu fondasi yang penting dalam tumbuh kembang anak secara optimal. Pada materi yang kedua, yang mengenai peran pola asuh dan stimulasi terhadap anak tantrum dan sulit fokus. Kita belajar bahwa tantrum pada anak itu sebenarnya merupakan bagian dari proses perkembangan dan cara anak untuk berkomunikasi kepada ayah dan bunda ketika mereka belum mampu mengungkapkan emosionalnya dengan baik. Maka para ayah dan bunda disitulah memiliki peran yang penting, peran yang besar sebagai jangkar emosional anak, sehingga anak-anak penting untuk merespon tantrum dengan tenang, melakukan validasi emosional mereka, serta menerapkan pola asuh yang konsisten. Selain itu, kemampuan fokus anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, kemudian pola tidur, nutrisi, penggunaan gadget, hingga stimulasi kesehari-hariannya. Berbagai strategi seperti pengaturan lingkungan belajar, brain breaking, aktivitas multisensori, dan pembatasan screen time itu sangat membantu meningkatkan kemampuan fokus anak secara bertahap. Maka dari kedua materi tersebut kita dapat melihat bahwa perkembangan emosional, perilaku, dan kemampuan belajar anak itu dipengaruhi oleh kombinasi antara nutrisi yang baik dan pola pengasuhan yang tepat. Keduanya itu saling berkaitan dan mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Baik, ayah bunda, demikian rangkuman singkat dari materi yang telah disampaikan oleh wawasan yang diberikan oleh pemateri dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ayah dan bunda, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber atas materi yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta ayah dan bunda yang sudah aktif mengikuti seminar dari awal sampai akhir acara ini. Selanjutnya, untuk memandu rangkaian acara berikutnya, saya kembalikan kepada MC. Dipersilakan, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Oh, Bunda ya tadi ya. Bunda Amanda. Oke. Terima kasih kepada moderator dan seluruh narasumber atas ilmu, insight, dan share yang luar biasa pada pagi hari ini, gitu ya. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan membantu kita semua tadi ya dalam memahami peran nutrisi, pola asuh, serta stimulasi yang tepat untuk mendukung fokus dan kontrol emosi anak. Nah, sebelum acara ditutup, kami mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi webinar yang akan dibagikan, tadi sudah dibagikan ya, melalui chat Zoom gitu. Nanti kami akan kirim linknya juga di grup peserta gitu. Mohon untuk diisi karena kami sangat membutuhkan masukan, pesan, dan juga saran dari teman-teman dan ayah bunda semua karena agar kegiatan langkah kecil berikutnya itu dapat menjadi lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Nanti itu ya linknya sudah ada di kolom komentar dan nanti akan kami kirim juga di grup peserta. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama pada webinar hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kami mohon maaf jika selama acara berlangsung itu terdapat kekurangan, misalkan ada salah kata atau mungkin tadi sinyal gitu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kegiatan langkah kecil berikutnya. Jangan lupa untuk terus update info di Instagram kami @temanlangkahkecil yang sudah di-follow ya. Oke, saya Diza di sini selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah nanti akan di-share rekamannya ya.